di Kuningan, di Hantara. Jalan-jalan kota semakin bagus, tapi kenapa jalan-jalanan kampung pelosok desa itu masih seperti sawah gitu, masih seperti sungai-sungai gitu. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe supaya Anda terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Pemerintah tak lagi didengar warganya. Ditulis oleh Alifur Rahman dari siwar.com. Jika Anda tinggal di daerah atau desa, bukan kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, maka saya yakin apa yang Anda lihat hampir pasti sama dengan yang saya lihat. Untuk orang-orang yang tinggal di desa seperti saya, corona dianggap tak pernah ada. Hari Lebaran kemarin, kami tetap merayakan seperti biasa. Tak ada protokol kesehatan, juga jaga jarak dan pakai masker. Orang-orang asal Madura yang merantau ke kota besar juga tetap mudik. Puluhan bus dan ratusan mobil travel berdatangan setiap hari, terutama jelang hari Lebaran. Toko-toko dan pasar tetap buka seperti biasa, tak pernah ada penutupan sejak Maret lalu. Pedagang kaki lima juga tetap ramai pembeli. Memang, ada petugas gabungan sempat berpatroli, meminta agar toko-toko tutup sementara, tapi semua hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sementara perusahaan pengolahan sempat ditutup beberapa hari, tapi setelah itu aktif lagi. Saya akui ada petugas yang datang memberikan sosialisasi, misal agar jaga jarak, termasuk di truk atau pick up karyawan. Tapi itu sebatas teori. Prakteknya, hal itu tidak mungkin dilaksanakan. Sehingga semua perusahaan pengolahan termasuk di rumah saya tidak ada jaga jarak seperti yang dianjurkan. Ada juga petugas medis yang datang menjenguk warga yang baru pulang dari Jakarta atau kota besar lainnya. Dianjurkan karantina mandiri atau diarahkan ke rumah sakit. Tapi prakteknya, kehidupan berjalan seperti biasa. Sejak Idul Fitri lalu hingga saat ini, alhamdulillah tidak ada penambahan kasus drastis. Kasusnya pun hanya hitungan jari, tidak terjadi penyebaran. Untuk itu, sekolah-sekolah yang sempat terliburkan sudah aktif seperti biasa. Hanya saja, murid diminta untuk tidak memakai seragam karena khawatir dibubarkan oleh petugas. Ini karena orang tua meminta sekolah untuk kembali aktif, karena proses belajar online tidak bisa berjalan. Ini karena banyak orang tua dan anaknya yang tidak paham internet. Bahkan masih banyak yang tidak punya handphone touchscreen. Begitu juga dengan sholat Jumat tak pernah ada penutupan. Sejak awal sampai sekarang, tetap berjalan seperti biasa tanpa jaga jarak. Bahkan meski ada kabar dokter terinfeksi COVID, lalu puskesmas ditutup, masjid di seberang puskesmas tetap aktif seperti biasa. Begitu juga dengan pasar, ramai, dan tentu saja tanpa jaga jarak atau masker. Saya percaya COVID itu nyata adanya, tapi di daerah-daerah penyebarannya tidak masif. Ada yang terinfeksi tapi cuma hitungan jari, mayoritasnya sembuh sendiri. Dari data pemerintahan bisa disimpulkan bahwa COVID hanya menyebar di kota-kota besar, semakin terpencil, semakin nol kasus. Saya kurang tahu ini dari faktor apa. Apa karena imun yang orang desa itu lebih kuat, karena makanan kami lebih alami dan sehat, atau karena kami jarang pakai AC. Entah apalagi, intinya begitulah kenyataannya. Sehingga masyarakat tetap hidup seperti biasa. Maka hari ini, kita pejabat pemerintah masih konsisten meminta jaga jarak, pakai masker dan rajin cuci tangan. Saya melihat pidato tersebut hanya berlaku untuk orang-orang kota. Bagi orang-orang daerah, pidato itu sudah tidak relevan lagi. Pesantren sudah beraktivitas, sekolah umum juga sudah buka secara diam-diam, mengabaikan sistem belajar online seperti instruksi Mendikbud. Bisa dibilang, tidak ada satupun aturan pemerintah yang terlaksana dan itu artinya masyarakat sudah tidak lagi mendengarkan pemerintah. Awalnya saya pikir bagus-bagus saja, biarlah orang-orang di daerah menjalani kehidupan yang berbeda dari orang-orang kota seperti fitrahnya. Tapi belakangan saya jadi berpikir ulang, ternyata kondisi ini cukup menyedihkan. Pemerintah seperti hanya sedang mengurusi masyarakat perkotaan. Di sisi lain abai dengan orang daerah yang kena PHK atau tidak bisa lagi bekerja di kota. Saya sampai pada kesimpulan, pemerintah sudah tidak lagi didengar warganya. Dan corona hanya jadi cerita yang membingungkan. Karena banyak orang yang menderita sakit berat seperti kanker, diabetes, paru-paru, asma, dan sebagainya. Di musim pandemi COVID ini, semua penyakit itu jadi dilupakan, seolah tak pernah ada, dan kalau mati, matinya dianggap karena COVID. Padahal sudah puluhan tahun sakit paru-paru atau TBC. Pemerintah punya pilihan untuk mengubah aturan, atau tetap seperti sekarang dan diabaikan. Begitulah kura-kura.